Halo teman-teman terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa saja hari raya yang ada dalam gereja Katolik dan apa yang harus dilakukan oleh umat Katolik pada hari raya tersebut. Nah, sebelum lanjut, sekarang telah hadir bersama saya kedua teman yang akan bersama-sama dengan saya menjelaskan mengenai apa saja hari raya yang ada dalam gereja Katolik dan apa yang harus dilakukan. Saya sendiri Tadeo Davis Maya Bubun dan teman saya Stefan Pangemanan dan saya Aloysius Sarkol. Selamat menyaksikan. Apa itu penanggalan liturgi dalam gereja Katolik? Hari raya dalam gereja Katolik tidak lepas dari yang namanya penanggalan liturgi, karena hari raya itu termasuk dalam perhitungan penanggalan liturgi gereja. Dalam kehidupan liturgisnya, gereja Katolik secara khusus memiliki penanggalan liturgi yang di dalam keseluruhan penanggalan liturgi, gereja merenungkan keseluruhan imannya. Penanggalan liturgi tidak sama dengan penanggalan Masehi yang dimulai pada tanggal 1 Januari, tetapi penanggalan liturgi dimulai pada setiap hari Minggu Advent yang pertama dan berakhir tidak sama seperti penanggalan Masehi yang berakhir pada tanggal 31 Januari, tetapi berakhir pada hari Minggu biasa ke-34 atau yang kita kenal dengan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Sebenarnya keseluruhan penanggalan liturgi gereja hanya untuk merenungkan dua peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Kedua peristiwa itu yakni Hari Raya Natal dan Hari Raya Paskah. Peristiwa Natal atau masa Natal kita awali dengan yang namanya masa Advent. Nah, begitu juga dengan Paskah yang kita awali dengan masa yang disebut dengan nama masa Prapaskah. Kedua masa itu yakni Advent dan Prapaskah, kedua-duanya ialah sebagai bentuk persiapan untuk kita memasuki hari yang penting itu, yakni Natal dan Paskah. Nah, di antara kedua peristiwa penting itu, Natal dan Paskah, ada juga pekan yang kita sebut dengan masa biasa. Masa biasa itu terbagi menjadi dua, yakni masa biasa pendek dan masa biasa panjang. Masa biasa pendek itu ada di antara masa Natal dan masa Prapaskah, dan masa biasa yang panjang itu ada di antara masa Paskah dan masa Advent. Nah, keseluruhan masa biasa terhitung menjadi 34 pekan. Setiap tahunnya penanggalan liturgi itu akan berjalan seperti itu dengan pola yang sama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perayaan dalam gereja Katolik. Penanggalan liturgi tidak hanya berisi masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, masa Paskah, dan masa biasa. Ada juga beberapa hari khusus yang ditetapkan oleh gereja untuk merayakan peristiwa iman dan orang-orang kudus yang memiliki peran penting dalam kehidupan iman gereja. Perayaan itu terbagi menjadi 3 jenis, yakni hari raya, pesta, dan peringatan. Nah, yang pertama hari raya. Hari raya adalah hari-hari untuk merayakan pokok-pokok iman gereja yang sangat mendasar dalam iman gereja Katolik. Nah, yang kedua, pesta. Pesta adalah hari-hari untuk merayakan pesta Tuhan dan orang-orang kudus penting dalam gereja, khususnya para rasul. Dan yang ketiga, peringatan. Peringatan adalah hari-hari untuk menghormati para kudus yang sudah berbahagia di surga. Nah, ketiga perayaan ini memiliki tingkatan yang berbeda. Hari raya memiliki posisi yang tertinggi, dan kemudian pesta, dan akhirnya peringatan. Nah, kita baru saja mendengarkan penjelasan mengenai perayaan dalam gereja Katolik. Nah, saat ini saya akan menunjukkan hari raya apa saja yang ada di dalam gereja Katolik, terkhususnya dalam gereja Katolik di Indonesia. Berikut ini hari-hari raya yang wajib dirayakan di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Dan pada tanggal 6 Januari, atau pada hari Minggu terdekat, Hari Raya Penampakan Tuhan. Kemudian pada tanggal 19 Maret, itu ada Hari Raya Santo Yosef. Kemudian pada tanggal 25 Maret, itu ada Hari Raya Kabar Sukacita. Dan Hari Raya Paskah. Kemudian pada 40 hari sesudah Paskah, itu ada Hari Raya Kenaikan Tuhan.
Kemudian 50 hari sesudah Paskah itu ada yang dikenal dengan namanya Hari Raya Pentakosta. Pada minggu pertama sesudah Pentakosta, itu biasanya umat Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, sesudah itu pada minggu kedua sesudah Pentakosta, itu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada Jumat ketiga sesudah Pentakosta, ada Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Pada tanggal 24 Juni itu biasanya kita rayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan pada tanggal 29 Juni itu kita rayakan lagi Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Nah, pada tanggal 15 Agustus itu ada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah, kalau di Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus itu dalam kalender liturgi itu dikhususkan untuk kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 1 November itu kita biasanya merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan pada hari Minggu biasa ke-34, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, itu biasa dikenal dengan penutupannya tahun liturgi. Nah, sesudah itu pada tanggal 8 Desember itu ada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Nah, dan tanggal 25 Desember itu yang kita nantikan bersama, yakni Hari Raya Natal Kelahiran Tuhan. Nah, jadi secara keseluruhan hari raya yang ada dalam gereja Katolik, terkhususnya di Indonesia, itu ada berjumlah 18 hari. Nah, kita telah mendengarkan apa pengertian dari hari raya dalam gereja Katolik dan apa saja hari-hari raya dalam gereja Indonesia. Nah, saat ini saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus umat Katolik lakukan pada hari raya gereja Katolik. Dalam 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja jelas dikatakan peraturan dasar tentang perayaan hari raya dalam gereja Katolik. Perintah Allah yang ketiga dengan jelas mengatakan bahwa kuduskanlah hari Tuhan. Yang kedua, perintah gereja yang pertama berbunyi rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Perintah gereja yang pertama ini menjelaskan kesetaraan posisi antara hari raya dan hari Minggu dalam liturgi. Tentang perayaan hidup umat Katolik pada hari Minggu dan hari raya, perintah gereja kedua dengan jelas mengatakan, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Maka hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Katolik pada hari raya ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita wajib menguduskan hari Minggu dan hari raya dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Yang kedua, umat harus menjauhi pekerjaan dan urusan bisnis yang menghalangi ibadah kepada Allah. Itu bisa saja hal-hal yang dapat menjauhkan kita pada kesempatan atau waktu kita untuk mengikuti Ekaristi. Yang ketiga, kita harus beristirahat dari kesibukan dunia. Umat Katolik diberi kesempatan oleh Tuhan pada hari raya dan hari Minggu untuk beristirahat sejenak dari kesibukan dunia. Yang keempat, kita diberi kesempatan untuk mengambil waktu untuk berkegiatan bersama keluarga. Yang kelima, kita harus menghindari tuntutan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan terhalangnya ibadah orang itu. Dapat disimpulkan bahwa yang harus dilakukan oleh umat Katolik pada hari raya gereja ialah memuji dan memuliakan Tuhan, khususnya dalam Ekaristi, Tuhan dalam diri kita, dan Tuhan yang hadir dalam sesama kita. Nah, teman-teman yang terkasih, demikianlah penjelasan mengenai apa saja hari raya dalam gereja Katolik dan apa yang harus umat Katolik lakukan pada hari raya tersebut. Semoga video ini dapat menjadi jembatan bagi kita semua untuk lebih mengenal apa itu hari raya, apa saja hari raya dalam gereja Katolik, dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat dalam merayakan hari raya gereja tersebut. Saya Stefandro Pangemanan. Dan saya Tadio Davis Maya Bubun. Dan saya Aloysius Sargol. Kami pamit undur diri.